Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Anastaqal hadits kitabullah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam, seputar keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab yang ke-7 dari pembahasan buku ini, seputar kewajiban masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya dari Islam, dari selain Islam. Ya, sudah kita terangkan beberapa dalil dalam masalah ini atau di bab ini. Ya, ada 3 ayat atau 4 ayat ya sudah kita baca dan 1 hadis. Terakhir kemarin sudah kita baca hadis Abdullah bin Amr bin As tentang kewajiban masuk Islam dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah atau jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Ini sudah kita baca dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan hadis yang kita akan baca juga nanti berikutnya masih sama ya. Masih sekitar pembahasan masuk Islam dalam masuk dalam Islam atau wajibnya masuk dalam Islam secara keseluruhan dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah dan meninggalkan bid'ah, ya, meninggalkan bid'ah. Baik. Hadis sebelumnya sudah kita terangkan dari faedah pokok, ya, penjelasan tentang tercelanya dari perpecahan dalam agama ya, sudah diterangkan. Karena ketika dia berpecah, maka yang dari bentuk dia meninggalkan Islam sebagian, ya. Jadi dikatakan dia tinggalkan Islam sebagian ya, bukan dia tinggalkan seluruhnya. Karena Nabi kan terangkan dalam hadisnya itu, umatku akan terpecah. Mereka masih dikatakan sebagai umat Rasulullah, berarti mereka masih apa? Masih Muslim. Ya. Ini tapi dari situ akan terlihat ya bagaimana mereka meninggalkan Islam sebagian. Ya. Artinya dia tidak masuk Islam secara keseluruhan. Kan begitu. Ya. Kemudian diterangkan sebaliknya. Golongan yang selamat itu yang diterangkan tatkala mereka mengikuti tuntunan Rasulullah atau agama Rasulullah dan para sahabat. Mereka beragama sebagaimana Nabi beragama di hari itu, dan sebagaimana yang para sahabat juga beragama pada hari tersebut di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah golongan yang selamat. Dan mereka lah yang dikatakan masuk Islam secara keseluruhan. Karena ketika dia berpecah, itu artinya dia tidak masuk Islam secara keseluruhan. Dia masuk sebagian, tapi dia tinggalkan sebagian. Nah, dan sudah diterangkan ya dari pembahasan ini ya. Itu faedah pokok ya dari hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Di hadis itu banyak faedah ya. Penjelasan di antara faedah yang lain. Ya. Jadi faedah pokok kan jelas. Penjelasan tentang kewajiban
masuk Islam secara keseluruhan. Karena mereka lah yang selamat dari perpecahan tadi itu. Diancam dengan neraka kan? Ketika mereka berpecah, yang selamat hanyalah orang yang berpegang teguh dengan al-jamaah atau agama Rasulullah dan para sahabat. Ya. Itu dari kewajiban ya. Karena kapan dia tidak beragama seperti itu, maka dia akan diancam dengan neraka. Sebagaimana 72 golongan yang sudah diterangkan itu diancam dengan neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Seluruhnya kata Nabi dalam neraka kecuali satu kelompok. Ya. Nabi terangkan di situ ketika sahabat tanya, siapakah mereka? Maka Nabi terangkan, ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu mereka lah orang-orang yang beragama sebagaimana aku beragama dan para sahabatku. Inilah yang selamat. Inilah yang dikatakan masuk Islam secara keseluruhan. Jelas ya? Itu dari faedah pokok sudah dijelaskan. Dan faedah tambahan dari hadis banyak. Di sini penjelasan tentang dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau mengkhabarkan hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. La ya'tiyanna ala ummati ma'ata. Akan datang pada umatku apa yang datang. Dipahami ya? Dan pada hari itu belum datang, nanti akan datang. Nanti akan datang. Dan juga padanya dari hadis ini juga dijelaskan pada kita penjelasan tentang dahulu umat Islam itu satu, belum terpecah. Ya. Karena Nabi dan para sahabat itu satu. Tidak ada perpecahan di masa itu ya. Dan karena perpecahan akan datang setelahnya. Akan datang setelahnya. Dan juga padanya dari hadis ini juga sudah kita terangkan penjelasan tentang jeleknya keadaan Bani Israel. Nah, pada hari itu ya. Dan Bani Israel yang dimaksud di sini adalah umat Nasara atau Nasrani. Dan mereka yang terpecah menjadi 72 golongan yang sudah diterangkan di hadis. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita haramnya seorang itu menyerupai orang-orang kafir. Ya. Di sini Nabi mengibaratkan ya, umat ini akan mengikuti Bani Israel setapak demi setapak, sejengkal sendal gitu ya, sejalan sendal dengan sendal begitu, sejalan gitu ya, sendalnya berjalan kanan kiri ya ikut begitu kan. Itu maksud dari hadwa an-na'li bin na'al. Nah, jadi padanya penjelasan tentang haramnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Di sini khususnya orang-orang dari Bani Israel dari kalangan Nasara. Dari kalangan Nasara. Ya. Baik. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari hadis dari haramnya dosa zina ya, yang sudah diterangkan. Nah, haramnya dosa zina. Dan di sini dari penggambaran dari Nabi yang sangat mengerikan ya, dari Bani Israel terjadi ketika itu. Sampai di antara mereka ada yang mendatangi ibunya sendiri. Nah, dan itu akan diikuti oleh umat Islam. Ya, sallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis ya, tentang masalah keadaan Bani Israel yang telah terpecah menjadi 72 golongan. Itu sudah diterangkan ya, maksudnya orang-orang Nasara. Ya. Dan orang-orang Yahudi itu diterangkan di hadis yang lain ya. Mereka terpecah menjadi 71 golongan. Nasara 72 golongan. Ya, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Nah.
Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya yang terpecah menjadi 73 golongan dari umat Islam itu mereka masih muslim. Mereka masih apa? Muslim. Karena Nabi katakan ya akan terpecah umatku. Nah, wa taftariqu ummati. Artinya mereka masih umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perpecahan di sini itu disebabkan karena bid'ah. Ya, nanti akan dirinci di riwayat berikutnya ya. Apa bentuk bid'ah yang akan lebih dikhususkan lagi dalam masalah itu. Dan ya, maksudnya bid'ah yang tidak mengkafirkan. Karena di antara bid'ah juga ada yang mengkafirkan ya. Tapi ini yang kita bahas ini maksudnya bid'ah yang tidak mengkafirkan. Baik. Dan sini juga diterangkan kepada kita perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam itu lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi di umat-umat sebelumnya dari Yahudi atau Nasara. Ya, karena telah diterangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang sudah diterangkan ya makna 73 di situ ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang memahami seperti zahirnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Ada yang mengatakan ya bilangan 73 itu hanya tidak menunjukkan pembatasan begitu. Bisa lebih daripada itu. Bisa melebihi daripada itu. Tapi itu diantara penafsiran ya dalam masalah ini. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penetapan akan adanya neraka ya. Nabi ancam mereka, kulluhum finnar. Dan juga padanya dari hadis penjelasan tentang haramnya perpecahan karena mereka diancam dengan neraka. Ya, diancam di sini maksudnya bukan dipastikan ya. Karena dimaklumi umat Islam itu sepanjang mereka masih punya tauhid maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Ini ancaman ya, min babil wa'id. Ya, akan besarnya dosa. Baik. Baik, itu dari sebagian faedah ya. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis penjelasan tentang baiknya adab para sahabat dalam mempelajari ilmu. Jadi mereka ketika ada hal yang tidak jelas mereka tanya sama Nabi. Ketika Nabi terangkan 73 terpecah nanti ya umat Islam, 72 seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Maka sahabat tanya ketika itu, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Ya. Nah, menunjukkan akan adab dalam mempelajari ilmu agama. Dia bertanya ketika ada hal yang tidak dipahami dari penjelasan. Dan juga di antara adab di sini dia panggil nama Rasulullah dengan gelarnya ya. Bukan dia panggil dengan namanya. Ya. Sama kalau kita misalnya kalau dia panggil guru atau ulama begitu ya, jangan dia panggil namanya tapi dia panggil yang biasa dikenal di tengah manusia. Ya Syekh atau wahai Ustaz begitu ya. Yang dia panggil namanya. Kayak di sini ya. Sahabat juga seperti itu. Dipanggil ya Rasulullah. Baik. Dan sini juga dari faedah yang terangkan dalam hadis penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka lah yang selamat. Ya, mereka lah yang selamat. Ma'ana alaihi al-yauma atau ma'ana alaihi wa ashabi. Di sini ada sebagian lafaz ya yang datang juga di sebagian riwayat yang lain. Ya, kadang dikatakan di riwayat lain dikatakan al-jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah yang berpegang teguh dengan persatuan. Ya, yang sudah diterangkan mana al-jamaah pada talim-talim sebelumnya. Baik. Dan sebagian hadis yang lain ada lafaz al-yauma. Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Tapi di sini dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi.
Baik. Itu di antara dari faedah hadis ya yang bisa diterangkan. Dan juga di sini diterangkan kepada kita juga keutamaan para sahabat ya. Keutamaan para sahabat. Dan sudah didefinisikan kemarin ya. Definisi sahabat. Ada berapa syarat sahabat yang dikatakan sahabat Nabi? Ada 3 syarat. Yang pertama apa? Berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, beriman kepada beliau. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan apa? Islam. Ya. Tadi ada yang sebut hidup sezaman. Itu tidak cukup ya. Banyak orang-orang kafir hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia bukan apa? Sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, itu kan sezaman dengan Nabi, melihat Nabi lagi, berjumpa dengan Rasulullah. Tapi mereka bukan apa? Sahabat, karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang lain. Ya, jadi 3 itu harus ada. Dari syarat sahabat, dia dikatakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu dari faedah hadis ya. Kemudian beliau sudah memberikan komentar situ ya, ini dari perkataan Syekh. Ini sudah kita baca juga ya. Fata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiq al-masduq. Ya, hendaknya kata beliau, seorang yang beriman itu dia, atau seorang yang beriman yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dia perhatikan dari kalam perkataan as-sadiq al-masduq, maksudnya Rasulullah SAW yang jujur lagi dibenarkan. Ya. Di sini penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang beriman ya. Dan juga padanya ada penjelasan tentang keutamaan, atau dari penjelasan tentang ibadah roja, harapan. Dan juga padanya ada penjelasan tentang penetapan akan akidah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan situ yarju liqa Allah. Ya. Mereka mengharap perjumpaan dengan Allah. Ya. Ini maksudnya pada hari kiamat. Dan juga di sini penjelasan tentang gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan as-sadiq al-masduq. Ini juga mirip ya yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nanti lihat nih hadis Arba'in Nawawiyah. Baik. Beliau menggelari Rasulullah sebagai apa? Wa huwa as-sadiqul masduq, yang jujur lagi dibenarkan. Karena Nabi SAW tidak bicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsu. Ya, apa yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa yang kita terangkan tadi itu yang kita baca itu bukan dari perkataan Nabi ya. Maksudnya bukan dari hawa nafsu, yang berasal dari hawa nafsu. Dari wahyu Allah yang Nabi SAW sampaikan kepada umat. Baik. Sini beliau ingatkan khususnya katanya perkataan beliau pada lafaz ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang beragama seperti agamaku, yang berada di atasnya, dan para sahabatku. Baik. Dan beliau ingatkan di akhir dari perkataannya di sini ya betapa bermanfaat. Nah, atau dikatakan situ ya laha min mau'izatin law waqa'at minal qulubi haya. Ya. Betapa bermanfaat dari nasihat ini. Seandainya hati-hati mendapat taufik, maka dia akan hidup. Maka dia akan apa? Hidup. Jelas ya? Baik. Akhirnya dari penjelasan ya. Jadi di sini juga ada faedah penjelasan akan hendaknya seorang itu dia perhatikan hatinya. Ya, diperhatikan hatinya. Karena hati itu dari letak pandangan Allah pada seorang hamba. Diperbaiki hatinya, dipahami, dibersihkan hatinya dari dosa dan maksiat, dari bid'ah, dari kesyirikan, agar mudah seorang itu menerima ilmu agama. Ya.
Ini juga di antara metode ya diterangkan oleh para ulama dari metode dalam mempelajari ilmu ya. Di antara metode dalam mempelajari ilmu itu hendaknya seorang dia bersihkan dari tempat masuknya ilmu itu. Ya. Yaitu hati. Jadi hati ini diibaratkan bagaikan bejana. Kalau dia bersih dari penyakit, maka akan mudah ilmu itu apa? Masuk. Ya. Dan para ulama simpulkan hanya 2 penyakit saja yang ada yang menjangkiti hati itu. Tapi 2 ini pokoknya begitu ya. Yang pertama penyakit syubhat. Ya. Kerancuan, kesamaran dalam agama. Ya. Penyimpangan begitu ya. Ini syubhat yang menjangkiti hati. Kemudian yang kedua ada penyakit syahwat. Ada penyakit apa? Syahwat. Kalau 2 ini masih ada di hati atau salah satunya, ilmu akan susah masuk. Ya. Di hati seorang hamba. Ya, jadi bersihkan ya. Ini memang berat awal-awalnya ya, tapi kalau dia terbiasa, ya, syubhat kan dihadapi dengan ilmu. Ya, dipelajari ilmu agama sehingga hilang apa? Kerancuan-kerancuan, hal-hal yang tidak jelas, yang samar itu diobati dengan ilmu. Ya, ada yang tidak jelas dia tanyakan. Adapun syahwat ini dihadapi dengan kesabaran. Dihadapi dengan kesabaran. Dengan ilmu dan sabar, inilah 2 perkara yang dilakukan apa yang hendaknya diamalkannya oleh seorang hamba dalam menghadapi dari godaan syaitan. Karena syaitan datang dari 2 arah ini. Ya, syubhat atau apa? Syahwat. Perhatikan semua orang-orang yang menyimpang. Terserah apakah dia bentuk penyimpangannya dari kesyirikan, kekafiran, bid'ah, dosa dan maksiat, itu kembali kepada 2 penyakit ini. Syubhat atau apa? Syahwat. Iya. Syaitan di situ masuk. Iya. Syubhat itu dihadapi dengan ilmu agama. Mempelajari ilmu akan singkap semua syubhat-syubhat itu. Kalau syahwat itu dihadapi dengan kesabaran. Apalagi kita hidup di masa kini ya, masa yang sangat mudah seorang itu berbuat apa? Maksiat. Ya. Maksiat bukan lagi di luar rumahnya, tapi ada dalam rumahnya, dalam kamarnya kadang. Ya. Itu hati-hati ya. Kadang kita lalai di situ. Baik. Mungkin dari sebagian dari faedah yang sudah diterangkan ya dari apa yang kita telah bahas. Tapi berikutnya beliau bawakan di sini, kita baca sedikit ya dari riwayat lagi. Beliau terangkan di sini riwayat yang berikutnya, walaupun ini mirip ya dengan apa riwayat yang sebelumnya. Lihat di halaman 27 dari hadis Abu Hurairah sekarang yang kita baca ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah. Nan wa sahahahu. Lakin laisa fihi dzikrun nar. Ya. Dan beliau meriwayatkan juga, maksudnya di sini Imam At-Tirmidzi ya. Karena sebelumnya kan hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Dan Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam masalah ini dari hadis Abu Hurairah. Dan beliau mensahihkannya. Maksudnya tadi Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ya yang kita akan baca ini. Tapi padanya tidak ada penyebutan neraka. Ya, tidak ada penyebutan apa? Neraka. Ini hadisnya agak panjang ya. Kalau diterangkan hadisnya itu mirip dengan hadis sebelumnya. Ya. Dikatakan dalam hadis ya iftaraqati al-yahudu ala ihda was-sab'ina firqah. Atau dikatakan ala ihda aw ithnataini was-sab'ina firqah. Walin nasara mithla dzalik. Ya. Wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqah. Itu aja sampai situ ya hadisnya. Tidak ada penyebutan apa? Neraka. Kata Nabi, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Itu pakai atau di situ ya. Di hadis yang lain. Dan orang Nasara seperti itu juga.
71 atau 72. Ini teks yang lain ya, dari hadis Abu Hurairah. Dan umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sampai di situ. Tidak ada penyebutan apa? Zikrun nar. Kalau tadi kan yang kita baca hadisnya, Nabi tambah apa? Nabi terangkan dalam hadisnya itu di akhirnya, kulluhum finnar illa wahidah. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Kalau yang hadis Abu Hurairah, maksudnya tadi yang dibawakan oleh penulis, itu tidak ada penyebutan lafaz apa? Neraka. Hanya diterangkan di situ perpecahan. Tapi ada lafaz apa? Ada perbedaan lafaz sedikit ya. Nabi terangkan Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72. Nasara seperti itu juga. Dan umatku sama, terpecah menjadi 73 golongan. Dipaham ya? Baik. Nah, ini dari hadis ya, yang bisa diterangkan ya. Adapun biografi Abu Hurairah sudah diterangkan di beberapa bab sebelumnya, dari bab 4 dan berulang kali ya, penyebutan biografi dari Abu Hurairah ini. Baik. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan dari Abu Hurairah? Yang antum ingat? Ayo. Masih kuat suaranya? Apa? Ya sama sahabat lain juga langsung sama. Bukan itu keutamaan. Banyak sahabat yang lain juga langsung belajar kan? Nah itu diantara keutamaannya. Maksudnya keutamaan itu yang tidak dimiliki ya, yang jarang dimiliki oleh sahabat lain. Yaitu salah seorang sahabat yang paling banyak riwayat apa? Hadisnya. Baik. Itu diantara dari keutamaan Abu Hurairah. Nah, banyak keutamaan lainnya diterangkan. Iya. Baik. Siapa yang ingat sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya? Ada 7 orang. 6 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama ini Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Yang sering tolong ulangi. Yang kedua dulu, yang kedua. Secara berurut. Abdullah bin Umar. Anaknya Umar ibn Khattab, gitu kan? Yang ketiga siapa? Anas bin Malik. Yang keempat, itu yang kelima. Yang keempat siapa? Ya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sebut dengan nama kakeknya ya, karena Sa'ad bin Malik itu ada beberapa orang dari sahabat. Sudah 5 ya. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam siapa? Jabir bin Abdullah. Ya. Dan yang ketujuh terakhir seorang wanita, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar. Ya. Putri khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 7 orang dihafal ya. Dirangkai dalam 2 bait syair oleh para ulama. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Hibru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Yang paling banyak meriwayatkan athar yang pertama Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar, kemudian Anas, Al-Hibru maksudnya lautan tinta itu Ibnu Abbas ya. Kal Khudri ya, seperti Al-Khudri yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, dan zaujatun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa tadi? Aisyah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Ini segera itu dulu ya, ini dari akhir majelis ya. Saya membaca hadis setelahnya tapi kayaknya agak panjang ini ya. Kalau kita uraikan hadis Muawiyah ini. Hadis Muawiyah ini agak panjang. Mirip juga dengan hadis yang sebelumnya. Tapi ada tambahan ya, tambahan faedah yang kita akan jelaskan. Tapi ini agak kalau saya baca sekarang kayaknya tidak cukup waktunya. Baik. Ada yang kurang dipahami dari pelajaran? Silakan.
sebentar ya. Hadis yang dibaca tadi itu hadis Abu Hurairah. Ini hadisnya dalam riwayat At-Tirmidzi disahihkannya oleh para ulama. Dan riwayat Ashabus Sunan dari selain At-Tirmidzi ada juga dari riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kecuali An-Nasa'i ya. Beliau tidak meriwayatkan hadisnya. Yang tadi yang diterangkan tadi ya, penyebutan perpecahan tapi tanpa ada sebutan apa? Neraka. Itu dari Ashabus Sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tidak ada penyebutan atau tidak ada riwayat An-Nasa'i. Ya, ada juga dari riwayat Ibnu Hibban dan selainnya ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Ya, rahimahullah taala. Baik. Jelas ya? Hadis yang berikutnya adalah hadis Muawiyah. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita baca sedikit ya, supaya kayaknya waktunya kita tambah sedikit. Lafaz hadis yang nanti kita baca di sesi berikutnya. Dikatakan situ wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud. Nah. Baik. Dan padanya juga dari hadis Abu Muawiyah. Ya, di sisi riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di sini Muawiyah maksudnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita terangkan sedikit biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan nama lengkapnya Muawiyah bin Harb bin Sakhar ya. Nah. Atau saya lupa ya, bin Abi Sufyan. Tunggu ya. Baik, beliau adalah nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Ya. Bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Jadi orang Quraisy juga ya. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah ya, bin Abdi Manaf bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Tapi itu dari nama lengkap dari Muawiyah. Nah, jadi beliau dan ayahnya sama-sama apa? Sahabat. Karena Abu Sufyan juga sahabat. Ini sering kita lewati ya. Sahabat, ayah juga apa? Sahabat. Yang pertama ini diantaranya Muawiyah dan bin Abi Sufyan. Tadi sudah kita terangkan seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Itu semua sahabat ya, bersama dengan ayahnya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini dari salah seorang sahabat yang menjadi khalifah juga ya. Khalifah yang ke-6. Ya, khalifah yang ke-6. Jadi khalifah yang pertama kan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima siapa? Al-Hasan bin Ali kan? Ya, bukan kayak di sini ya, namanya apa itu? Khalifatul Khamis. Ya. Itu hanya slogan-slogan saja, tidak ada asalnya. Ya. Dipasang lagi di begitu ya, besar-besar begitu. Jadi yang khalifah yang kelima itu adalah siapa? Al-Hasan bin Ali. Ini yang keenam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Uniknya ini Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ini dari khalifah sekaligus orang yang pertama yang berperang melewati lautan. Melewati apa? Lautan. Kalau sahabat lain itu kan di darat semua berperangnya ya. Nah, beliau ini dari salah seorang sahabat yang pertama kali berperang melewati apa? Lautan. Ya. Dan juga seorang sahabat yang apa? Mewarisi dari atau yang mewariskan bentuk kerajaan dalam sistem pemerintahan begitu ya. Karena anak beliau setelah itu Yazid bin Muawiyah juga jadi khalifah setelah itu ya. Nah, mungkin antum pernah dengar silsilah apa? Khalifah Bani apa? Umayyah. Dari situlah nama
asalnya ya Muawiyah. Tadi kan ada dikatakan situ ya, bin Umayyah. Ya. Baik. Ya, beliau ini lahir 15 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ya, 15 tahun sebelum apa? Hijrah. Dan wafat di tahun 60 Hijriyah. Ya, lahir di Mekah 15 tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 60 Hijriyah, wafat di Damaskus. Kalau sekarang itu masuk Damaskus, ketika itu di daerah Suriah. Baik. Itu dari biografi ringkas dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya segera itu dulu ya. Nanti hadisnya kita akan baca nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, segera cukup. Mungkin banyak kekurangan, kita akhiri majelisnya. Dan subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.